Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jamaah salat subuh Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan olehnya, sehingga kita semua makhluknya Allah ketika menghitung nikmatnya maka niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Seperti dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika ketika kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita dari sejak tadi malam dan sampai pagi ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita semuanya yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah subuh Masjid Muhtadin, yang pertama kami memohonkan izin, sebenarnya jadwal pagi ini adalah Ustaz Purwono, kebetulan ada urusan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Nah Bapak Ibu, mungkin pagi ini suasana agak berbeda. Alhamdulillah, rangkaian sejak tadi malam dan sampai pagi ini adik-adik kita remaja Masjid Muhtadin mengadakan kegiatan sahur bersama. Maka ini kita patut berbangga Bapak Ibu semuanya, ketika ada banyak remaja kemudian memakmurkan masjid ini, insya Allah ada harapan yang cerah yang akan meneruskan perjuangan kita semuanya, insya Allah. Dan yang pertama, mari Bapak Ibu semuanya kita doakan mereka. Kalau kemudian ada pertanyaan, remaja masjid kok tidak aktif ya, remaja masjidnya kok tidak banyak, kemudian tidak ada kegiatannya, mungkin jangan-jangan kita hari ini kurang berdoa untuk mereka. Maka bismillah, di bulan Ramadan ini mari titipkan doa untuk para generasi kita, mau itu remaja, mau itu pemuda, yang akan meneruskan perjuangan kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, siapa yang berbicara di sini, siapa yang jadi imam, kita tidak tahu. Tetapi bismillah, ketika kita bisa persiapkan mulai hari ini, ya kita punya harapan yang panjang. Nah Bapak Ibu semuanya, sedikit yang ingin kita sampaikan, 3 amalan yang sangat utama di bulan Ramadan ini yang harus benar-benar kita pegang teguh. Yang pertama adalah, mari Bapak Ibu semuanya, kita pelan-pelan meningkatkan sholat kita. Sholat ketika di bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa. Ketika sholat sunnah, maka pahalanya seperti mengerjakan pahala wajib. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian yang pahala wajib? Nah, ada ulama mengatakan ketika ibadah wajib itu dilaksanakan, maka dilipat gandakan bisa sampai 70 kali pahalanya ibadah wajib itu dilipat gandakan. Maka bismillah, Ramadan ini adalah madrasah yang baik. Kita di bulan Ramadan ini insya Allah yang wajib, yang 5 waktu ini pelan-pelan sudah kita perbaiki. Kalau kemarin mungkin banyak belum tepat waktu, maka bismillah Bapak Ibu semuanya, yang 5 waktu ini mari kita jaga, syukur bisa tepat waktu. Kalau kemudian mohon maaf Bapak Ibu semuanya,
ada pekerjaan yang pekerjaan itu bisa mengganggu ibadah kita, maka harus kita koreksi kembali. Nah, ini. Jadi insya Allah kalau kita ibadah yang wajib ini sudah kuat, maka insya Allah ibadah-ibadah yang sunnah nanti akan bisa mengikuti. Contohnya apa? Hari ini kita dibiasakan setelah sholat isya kita kemudian diteruskan dengan sholat tarawih. Maka nanti insya Allah di bulan selanjutnya boleh diteruskan. Ketika nggak bisa bangun di sepertiga malam, maka kita dilaksanakan di sepertiga yang pertama. Jadi habis isya itu adalah sepertiga malam yang pertama. Seperti sahabat siapa? Sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang konon kabarnya susah untuk bangun di sepertiga malam. Maka beliau setelah sholat isya itu kemudian diteruskan dengan sholat lail atau sholat malam. Yang bisa bangun malam tidur dulu, kemudian bangun maka dinamakan sholat tahajud. Ketika di bulan Ramadan kemudian disebut dengan sholat tarawih. Nah maka ibu bapak semuanya, nah ketika habis adzan tadi saya ajak anak-anak hari ini setelah adzan semuanya masuk laksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ini pahalanya luar biasa bapak ibu semuanya. Ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar ini pahalanya dunia seisinya. Apalagi bapak ibu semuanya, ketika kita bisa menjaga sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Siapapun yang bisa menjalankan, yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Mari pelan-pelan kita jaga. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa dan membaca Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, 2 amalan ini nanti akan saling melaporkan dan memberi syafaat kepada kita semuanya. Puasa berkata kepada Allah, ya Rabb, dengan puasa ini saya telah menahannya dari lapar dan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, Quran tadi juga berkata, ya Rabb, saya telah menahannya dari tidur malam. Maksudnya menjaga dari kebanyakan yang tidur yang panjang. Kemudian maka izinkanlah kami, maksudnya puasa dan Quran ini memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Maka bismillah Bapak Ibu semuanya, ini puasa sudah kita jalani dan membaca Al-Quran bismillah mulai kita gaungkan di masjid kita. Dan alhamdulillah, nah ternyata bisa khatam walaupun hanya kita berkelompok ternyata bisa. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu semuanya, pelan-pelan kita terus belajar. Janji Allah dan Rasulnya itu pasti. Hadis riwayat Muslim yang telah kita bacakan tadi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang ketika hari kiamat menjadi penolong bagi yang membacanya. Minimal kita membaca dahulu. Di beberapa hari kemarin ada Ustadz di sini yang menyampaikan luar biasa hadis yang lain. Siapapun yang di dalam hatinya tidak ada ayat Quran, maka bagaikan rumah yang roboh atau rumah yang rusak, seperti itu. Maka bismillah, mukjizat terbesar yang sampai kepada kita ini Bapak Ibu semuanya, mari kita bersyukur karena masih menjumpai mukjizat terbesar. Siapapun yang terlibat dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Contoh, malaikat Jibril ketika dia menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran, dia menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpinnya para malaikat. Kemudian bulan di mana diturunkan Al-Quran, dia menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yaitu apa? Bulan Ramadan. Kemudian manusia yang diturunkan Al-Quran, diberikan mukjizat Al-Quran, maka dia menjadi manusia yang paling mulia, menjadi pemimpinnya para nabi. Beliau adalah siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar.
Nah kemudian insya Allah siapapun manusia, siapapun kita yang terlibat dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan punya banyak cara untuk memuliakan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, 3 amalan selanjutnya adalah bersedekah. Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan sodakohnya lebih kencang, lebih banter. Bismillah, siapa yang bisa dengan harta, dengan harta. Siapa yang bisa dengan ilmu, dengan ilmunya. Siapapun yang bisa dengan tenaga, dengan tenaganya. Kita memungut sampah di sekitar masjid itu pun bernilai sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan yang diniatkan untuk Allah, beribadah kepada Allah, maka insya Allah akan bernilai sedekah semampu kita. Oke? Maka Bapak Ibu semuanya, ini 3 amalan ini mari kita jaga. Mari tingkatkan sholat, mari pelan-pelan kita membaca Quran, kita buka kembali Quran kita, dan mari bersedekah. Dan sedekah juga yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan juga yang paling baik ketika subuh. Siapapun yang sedekah di subuh, maka Allah, malaikatnya akan mendoakan, ya Allah rahmati yang bersedekah di subuh hari ini. Maka bukan masalah banyak atau sedikitnya, yang penting adalah istiqomah. Contoh kecil, kita bisa ada gerakan 1000. Paling tidak di bulan Ramadan ini kita sudah menyisihkan uang 30.000. Ini contoh yang sederhana seperti yang biasa disampaikan Kang Muji. Bismillah Bapak Ibu semuanya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan mari kita syukuri Bapak Ibu semuanya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.